Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ali Ozora. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tutorial codingan. Mari kita simak video berikut ini. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang penggunaan tipe data dan variabel. Jadi tipe data adalah jenis data atau nilai yang tersimpan dalam variabel. Sedangkan variabel adalah tempat menyimpan nilai. Jadi ada beberapa tipe data pada Java, yaitu ada string, char, integer, double, boolean, float, short, long, dan byte. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita masuk di aplikasi NetBeans. Jadi aplikasi NetBeans ini merupakan aplikasi untuk pemrograman Java. Jadi tipe data dan variabel ini sangat penting kita pelajari karena ini awal atau dasar untuk membuat suatu codingan atau program. Nah, di sini yang pertama itu kita terlebih dahulu membuat proyeknya dengan cara pertama itu kita pilih file lalu new project. Kemudian di sini ada kategori Java dan project. Kita pilih project Java application. Nah, nama projectnya itu belajar tipe data dan variabel. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah ini akan begini tampilannya. Kemudian kita hapus kolom komentar yang tidak penting. Ini masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi kolom komentar itu ditandai dengan garis miring. Nah, di sini awal codingan, to do code application logic here. Kita hapus saja. Kita tambahkan kolom komentar yang baru, kita gunakan penanda. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tipe data dan variabel. Membuat tipe data dan variabel. Jadi tipe data yang pertama itu ada tipe data string. Jadi tipe data string adalah kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Cirinya itu diapit tanda petik 2. Nah, ini string. Kemudian kita buat variabelnya. Karena ini adalah tipe data yang kumpulan dari karakter yang bentuk teks, maka nanti kita buat variabel yang nilainya itu adalah suatu teks. Jadi misalkan kita buat nama variabel nama. Jadi untuk lebih mudah memahami, kita pakai variabel nama. Jadi di sini saya akan membuat dulu biodata. Jadi ada terdiri nama, alamat. Nah, kemudian kita tutup dengan titik koma. Yang kedua itu string alamat, titik koma. Jadi ini adalah masih tipe data yang sama, yaitu string. Di sini masih menggunakan tipe data yang kosong, maksudnya variabelnya belum diisi. Kita urut saja dulu tipe datanya. Jadi yang kedua itu ada tipe data char, dimana menyimpan satu buah karakter sebagai nilai. Cirinya itu diapit dengan tanda petik tunggal. Ini karena
menggunakan satu buah karakter, jadi kita nama variabelnya itu inisial. Seperti biasa, misalkan ada nama Ali, maka inisialnya itu adalah A, huruf pertama. Jadi kemudian integer adalah suatu tipe data yang menampung bilangan bulat. Jadi ukuran memori dari integer itu adalah 32 bit. Seharusnya ini ya harus huruf kecil, kecuali yang string harus dimulai dari huruf kapital. Jadi integernya itu kita buat variabelnya, yakni sudah nama, alamat, inisial. Seperti biasa kalau kita mengisi biodata, kita akan masukkan usia juga. Jadi untuk tipe data integer itu variabel usia. Kemudian kita tambahkan tipe data yang selanjutnya adalah double. Jadi double ini adalah tipe data yang menampung bilangan desimal yang ukuran memorinya itu 64 bit. Jadi nilai yang ditampung untuk double ini lebih besar dari tipe data float, karena sebentar kita akan tambahkan juga tipe data float, nanti kita jelaskan juga. Jadi double ini untuk variabel tinggi. Nah, kemudian apabila sudah selesai untuk tipe data ini, kita mengisi variabelnya. Ini kita tambahkan dulu kolom komentarnya, mengisi variabel. Karena ini tadi ada di atas belum ada nilai variabelnya, maka di sini kita buat atau isi variabelnya. Jadi nama seperti tadi, string itu dimulai dari tanda petik 2. Jadi kita masukkan nama saya Muhammad Ali, jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kemudian variabel kedua itu ada alamat, masih titik petik 2 karena string. Jadi nama saya itu ada di Rangas. Kemudian variabel yang ketiga itu ada inisial. Jadi perhatikan untuk membuat variabel, perhatikan huruf besar, huruf kecil harus sesuai dengan yang variabel yang di atas. Jadi nilai saya itu adalah A. Kemudian untuk variabel usia, saya berumur 20 tahun. Kemudian tinggi saya itu 1,5 meter, 150 cm, tapi jika dimasukkan di meter maka 1,5. Jadi ini fungsi double membaca bilangan desimal 1,5. Kemudian selanjutnya apabila sudah terisi semua variabelnya, kita tinggal mencetak. Jadi ditambahkan lagi kolom komentarnya, mencetak. Jadi outputnya itu apabila kita mau mencetaknya itu pertama itu kita ketik source lalu tab. Nah, muncul seperti ini. Kemudian karena ada 5 tipe data yang kita buat, maka kita outputnya itu ada 5. Caranya itu supaya tidak mikir lagi, klik bersamaan tombol shift, kontrol, dan arah. Jadi yang pertama itu ada nama yang akan kita tampilkan, nama. Jangan lupa tambahkan nama variabel di belakang nama. Yang kedua ada alamat. Tambahkan nama variabel di belakang yaitu alamat. Jadi perhatikan huruf kapital dan huruf kecil. Di sini pertama itu kita masukkan alamat tadi diawali huruf besar karena ini hanya langsung menampilkan. Tetapi ketika setelahnya tanda petik, ini adalah variabel yang akan dibaca.
maka harus diperhatikan tanda besar ataupun huruf kecilnya. Kemudian yang keempat itu ada usia. Kemudian jangan lupa tambah nama variabel di belakangnya, yaitu variabel usia. Nah, oke. Usia ditambah dengan kita tambah keterangannya, yaitu tahun, karena usia itu 20 tahun. Selanjutnya ada variabel tinggi dengan tambah di belakang akan tanda kutip tambah tinggi, gunakan huruf kecil. Nah, tambah lagi dalam meter. Jadi kayaknya ada yang salah penempatan. Kita cari dulu, ada yang salah. Ya, harusnya ini tidak dilihat dari dalam kurung, harusnya masih di dalam. Tambah usia, tambah lagi ada PT 2 tahun. Jadi kita coba, kita run file, maka sudah berhasil. Nah, akan muncul di runnya itu nama Muhammad Ali, alamat Rangas, inisial A, usia 20 tahun, tinggi 1,5 meter. Jadi ini cara kerja dari tipe data dan variabel. Kita lihat, kita masukkan dulu tipe datanya. Ini nanti akan muncul teks, seperti pengertiannya string adalah kumpulan dari karakter yang membentuk teks, dan char itu sebuah karakter. Integer itu ada bilangan bulat, ini 20 tahun. Kemudian untuk tinggi itu memakai tipe data double, itu desimal ya, karena kita masukkan nilai 1,5 berbentuk desimal atau pecahan. Jadi ini ada beberapa tipe data, ada tipe data string, char, integer, double. Sebenarnya masih ada lagi tipe data yang terdapat di Java. Nah, ini juga bisa dengan cara lain, kita langsung isi variabelnya. Jadi yang tadi itu masih variabel yang kita buat tadi itu masih kosong. Nah, kita coba, kita langsung isi, akan lebih cepat lagi. Tapi untuk kali ini saya buat seperti ini bentuknya, jadi masih sama ya, nama Muhammad Ali. Jadi kita ubah saja dulu seperti yang tadi untuk lebih mudah memahami. Kita kembalikan. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita tambahkan itu tipe data yang selanjutnya, karena masih ada, kita buat tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Jadi kita buat saja nama variabelnya itu, karena nilainya itu hanya true atau false. Jadi kita misalkan saja kita buat variabel mahasiswa. Jadi nanti
akan muncul true. Jadi true itu artinya benar, karena saya ini adalah seorang mahasiswa, jadi true. Oke, lalu tipe data yang selanjutnya itu seperti yang saya bilang tadi, kita cuma buat di sini dulu tipe datanya tanpa mengisi variabelnya. Hasilnya itu ada tipe data float, di mana float adalah nilai pecahan yang ukurannya itu 32 bit. Jadi ini adalah tipe data float sama dengan double, hanya saja double itu lebih besar ini yang ditampung. Kemudian tipe selanjutnya itu tipe data sort. Jadi tipe data sort ini adalah tipe data yang ukuran memorinya itu 16 bit, kemudian nilai maksimalnya itu 32.767, atau jika dipangkatkan 2 pangkat 31 kurang 1. Jadi kita urutkan saja nama variabelnya itu nilai 1, nilai 2, karena ini adalah nilai untuk angka atau nilai. Jadi untuk tipe data saja adalah long. Long adalah tipe data untuk bilangan bulat, dimana ukuran memorinya ini 64 bit dan nilai yang ditampung itu maksimal atau besar sekali. Kemudian yang keempat adalah byte, dimana byte ini memori 8 bit, maksimalnya itu nilainya yang ditampung 127. Jadi ini adalah tipe data yang baru kita buat, maka seperti biasa kita mengisi variabelnya. Pertama itu variabel mahasiswa, karena ini adalah tipe data boolean, maka nilainya itu hanya 2, true atau false. Jadi di sini kita masukkan saja true, mahasiswa true. Kemudian nilai satu variabel 1 untuk tipe data float. Nah, ini karena float harusnya kita masukkan nilai yang bilangan yang pecahan. Jadi untuk float itu kita tambahkan F di belakangnya untuk membaca. Jika tidak, nanti tidak akan terbaca. Itu bedanya dengan double. Kemudian untuk variabel nilai 2 yang bertipe data short, yang maksimalnya itu 32.767. Jadi kita langsung tes saja untuk membuktikan tipe data short itu hanya bisa menampung maksimal 32.767. 32 767. Ini nilai maksimal dari tipe data short. Kemudian nilai 3 variabel nilai 3 ada tipe data long. Ini nilainya ya cukup besar, jadi bisa ribuan sampai jutaan untuk tipe data long. Ini kita masukkan saja 9, 2, 3, 4, 5, 8. Jadi kalau kita untuk nilai tipe data long ini sebenarnya sangat besar. Jadi untuk variabel nilai 4 yang tipe datanya itu byte, maksimalnya itu 127. Jadi kita masukkan saja 127. Kemudian seperti biasa kita mencetaknya di bagian ini, enter, sort. Karena ada 5 tipe data tadi yang kita tambahkan, kita cukup kontrol shift, kontrol dan arah bawah atau atas. Jadi
kayaknya lebih, seharusnya yang ditambahkan saja itu, karena lebih yang kita tambahkan harusnya cuma ada 5, ini sudah melebihi. Nah, kita masukkan mahasiswa sama dengan ini adalah tampilan awalnya, kemudian akan membaca dari variabel yang sudah kita isi. Kita hanya masukkan nama variabelnya saja. Di sini nilai 1, nilai 1 itu bertipe data plot. Kita masukkan nama variabelnya nilai 1. Jadi untuk lebih cepatnya mungkin kita cukup kayak cara seperti tadi, tekan bersamaan shift Ctrl atas bawah. Kita hanya tinggal mengubah nama variabelnya. Ini nilai 3. Oh, harusnya ini nilai dari 1, nilai 1. Ini juga nilai 1. Kita hanya mengganti nama variabelnya, disesuaikan. Untuk tipe data plot itu nilai 1, short nilai 2, long nilai 3, byte nilai 4. Nilai 1, 4. Jadi kita run file. Nah, nanti akan muncul seperti ini, akan terbaca semua karena memenuhi syarat. Di atas ada tipe data yang sudah kita masukkan tadi, kemudian kita isi variabelnya dan lalu kita cetak. Nah, di sini ini sesuai isi variabel yang kita masukkan tadi. Ada inisial A, usia 20 tahun, tinggi 1,5, mahasiswa, true, nilai 1 3,14, nilai 2 32767. Misalkan kita masukkan di tipe data byte itu 128, nanti akan error, akan tidak membaca karena khusus tipe data byte itu hanya bisa menampung 127, maka tidak terbaca. Jadi apabila kita masukkan 128 maka pasti terbaca. Nah, jadi sangat penting untuk mengetahui batas nilai yang untuk tipe data float, short, long, byte, integer ataupun double. Ini yang keempatnya, harus mengartikan batas nilai yang ditampung. Jadi inilah untuk tutorial belajar tipe data dan variabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.